البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa melanjutkan kajian rutinitas kita, bacaan kita terhadap kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah. Yang mana pelajaran kita ini sempat terputus beberapa saat dan beberapa hari. Namun tidak masalah keterputusan tersebut, semoga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja untuk menyingkat waktu, barakallahu fikum hafizakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita yang terakhir, yaitu sekarang kita memasuki permasalahan yang ke-100. Setelah kita selesai membicarakan permasalahan masail jahiliyah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaih. Itu permasalahan yang terakhir adalah 99. Sekarang kita akan masuki permasalahan yang ke-100. Yang mana permasalahan yang ke-100 ini, barakallahu fikum wa hafizakumullah, tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Yaitu intinya orang-orang jahiliyah, barakallahu fikum, orang kufar, musyrikun, mereka tidak terima terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka, barakallahu fikum, mengkritik Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan menyarankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Jadi mereka, barakallahu fikum hafizakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah perkara, justru mereka mengkritik dan menyarankan kalau seandainya Allah taala melakukan seperti ini, niscaya baik dan semisalnya. Jadi mereka menyarankan, mengusulkan, menawarkan tawaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Kita lihat qala al-Imam al-Allamah al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaih, al-mas'alatul mi'ah, permasalahan yang ke-100. Permasalahan yang ke-100 ini, barakallahu fikum wa hafizakumullah, ikhwani fillah wa akhwati fillah, adalah at-tahakkumu 'ala Allah kama fil ayatis sabiqah. Yaitu mereka bertahakkum terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tahakkum maknanya di sini adalah mereka itu membuat usulan atau mereka menyarankan atau mereka memberikan masukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lancangnya mereka seperti itu. Sebagaimana ayat yang sudah dilewatkan sebelumnya, yaitu ayat mengenai ucapan mereka, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan ucapan mereka, wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim. Mereka mengatakan kalau seandainya, atau kalau seandainya Al-Quran ini turunkan kepada salah seorang dari dua qaryah yang agung ini. Barakallahu fikum, yang dimaksud dua qaryah di sini adalah Makkah dan Taif. Dan lelaki tersebut yang mereka inginkan adalah Al-Walid bin Mughirah yang di kota Makkah. Kemudian yang kedua Habib bin Amr As-Saqafi. Ada juga yang mengatakan Urwah bin Mas'ud yang ada di kota Taif. Jadi mereka mengkritik. Mengkritik maksudnya mereka enggak terima kalau seandainya Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka memberikan usulan, masukan, bertahakkum terhadap Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim. Kalau seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada salah seorang barakallahu fikum yang berada di dua kota yang besar ini, orang yang terpandang itu istilahnya dua kota Makkah dan Taif. Barakallahu fikum. Niscaya bagus, niscaya baik. Jadi mereka mengkritik. Jadi mereka mengkritik seakan-akan mereka itu yang tepat. Jadi menyalahkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Kita lihat penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah. Qala asy-syarih
wafaqahullah Syekh Shalal Fauzan, at-tahakkum 'ala Allah yakni al-iktirah 'ala Allah. Makna tahakkum atas Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah al-iktirah. Al-iktirah itu mengusulkan atau memberikan saran. Memberikan masukan, memberikan saran, memberikan usulan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kama fil ayati sebagaimana yang sudah tercantum dalam sebuah ayat, laula nuzzila hadzal Qur'an 'ala rajulin minal qaryataini 'azim. Nah, kalau seandainya Al-Qur'an diturunkan kepada salah seorang dari atau yang berada di dua kota ini, salah seorang terpandang, orang yang agung yang menurut mereka di kota tersebut atau salah satu di antara dua kota tersebut, Makkah dan Taif. Nah, ini kan berarti mengkritik. Allah Subhanahu wa taala menetapkan Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizah, kitab suci, namun mereka justru tidak terima. Malah justru mereka mengusulkan, menyarankan kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan seperti itu. Kita lihat, kana Allah jalla wa ala la ya'lamu ma fi nabiyhi min as-salahiyyah wa hum ya'rifuna as-salahiyyata. Perhatikan ini, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kebaikan. Kemudian sedangkan mereka mengetahui kebaikan tersebut. Jadi mereka mengkritik. Seakan-akan Allah Ta'ala itu tidak tahu kebaikan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka yang tahu. Fahada wal'iyadu billah. Maka perbuatan ini wal'iyadu billah. Dan berlindungan itu hanya kepada Allah SWT. Istidrakun 'ala Allah. Istidrakun 'ala Allah. Ini termasuk bentuk kritikan terhadap Allah SWT. Bagaimana hamba kok mengkritik Allah SWT? Allah SWT itu kalau sudah menetapkan sebuah perkara, sebuah hukum, ketentuan, barakallahu fikum, Allah dan Rasulnya, itu tidak diperkenankan kita semuanya, ikhwani wa akhwati fillah, mencari pilihan yang lain. Kalau seandainya seperti ini bagus, kalau seandainya seperti ini niscaya khair, kalau seandainya seperti ini niscaya ahsan, dan misalnya tidak bisa. Terus bagaimana tugas kita? Bagaimana kewajiban kita? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala telah mengancam bagi orang-orang yang justru mereka mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ayatnya sudah terulang-ulang berkali-kali. Barakallahu fikum. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya, tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin laki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, kemudian justru dia mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan pemikirannya, sesuai dengan hawa nafsunya. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Wal'iyadu billah. Kita lihat di sini, kama qalu, sebagaimana ucapan mereka, laula nuzila alaihil Qur'an jumlatan wahidah ini. Kalau seandainya Al-Quran ini turunkan dalam bentuk sekaligus, duf'atan wahidah, dalam artian diturunkan satu kalimat sekaligus gitu, enggak berangsur-angsur. Padahal Allah Ta'ala menurunkan bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, barakallahu fikum, dari Baitul Izzah ke Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam, wahyu yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihissalam secara berangsur-angsur. Barakallahu fikum. Tujuannya agar semakin melekat di dalam hati. Barakallahu fikum. Seperti itu. Dan juga diturunkan, disampaikan kepada manusia secara berlahan-lahan agar semakin kuat, meresap di dalam dada. Dalam artian dihafal. Barakallahu fikum. Jadi, barakallahu fikum hafizakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Atau wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kalian tahu atau engkau tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Namun diturunkan situ bagaimana? Itu sekaligus duf'atan wahidah ila Baitul Izzah. Barakallahu fikum, ila sam'id dunya, ke langit dunia. Kemudian dari situlah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW secara berangsur-angsur sesuai dengan keadaannya. Terkadang ayat turun ayat hijab, terkadang turun ayat pengharaman khamr, terkadang turun ayat barakallahu fikum hafizakumullah, ayat mengenai barakallahu fikum hijrah dan semisalnya. Itu turunnya secara berangsur-angsur. Mereka mengkritik. Mereka memprotes, mereka mengatakan kalau seandainya Al-Quran ini turun dalam barakallahu fikum, turun dalam keadaan sekaligus atau dalam artian jumlatan wahidah.
Nah, tidak berangsur-angsur, sekaligus turun semuanya gitu. Kita lihat, wa yaqtarihuna 'ala Allah, mereka mengkritik, dan mereka memberikan masukan, usulan. Na'am barakallahu fikum terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun, seraya mereka berkata, kaifa yufarriqullahu al-Qur'ana wa yunziluhu munajjaman? Bagaimana ini? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, memisah-misahkan Al-Qur'an dan menurunkannya secara berangsur-angsur. Walam yunzilhu jumlatan wahidah. Kenapa Allah Ta'ala tidak menurunkan 6 sekaligus itu semuanya langsung tanpa diangsur-angsur? Yatadakhaluna fima la yu'nihim. Mereka ikut campur dalam perkara yang justru tidak ada manfaat bagi mereka. Perkara yang bukan urusan mereka aslinya, ikut campur mereka. Wa fima la ilma lahum bihi, dan mereka juga ikut campur. Nah, barakallahu fikum pada perkara yang mereka tidak memiliki ilmunya. Ini perkara urusan ini barakallahu fikum di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala na'am barakallahu fikum ketika menurunkan secara berangsur-angsur, itu tahu hikmah di balik itu semuanya. Tujuannya apa? Di antaranya agar apa? Agar mengokohkan na'am barakallahu fikum na'am wahyu atau na'am ayat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya apa? Dengan cara berangsur-angsur tadi itu. Na'am barakallahu fikum linusabbita bihi fuadak, di antaranya itu untuk mengokohkan na'am barakallahu fikum na'am di dalam hatimu. Na'am. Dalam artian dalam hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada umatnya dengan cara berlahan-lahan juga. Na'am. Kita lihat sini. Yatadakhaluna fima la yu'nihim wa fima la ilma lahum bih. Tsumma bayyana subhanahu al-hikmata fi inzalil Qur'an mufarraqan. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala menjelaskan hikmah tujuan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran secara terpisah-pisah. Maksudnya secara berangsur-angsur, secara bertahap. Wa qala kadzalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Naam, kadzalik, seperti itu pula lah. Naam, kami menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, tujuannya adalah apa? Untuk mengokohkan, menguatkan yang ada pada hatimu. Naam, dan kami bacakan secara tartil, secara berlahan-lahan. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan mereka tidak akan mampu mendatangkan kepadamu dengan yang semisalnya, atau dengan permisalan-permisalan yang ada. Nah, melainkan kami telah mendatangkan kepadamu dengan yang benar, dengan al-haq, dan juga sebaik-baik penafsiran. Nah, Al-Quran, siapa yang bisa menantang dalam artian, siapa yang mampu mendatangkan Al-Quran? Walaupun mereka gelarnya profesor, doktor, dan misalnya dari kalangan jin dan manusia kumpulkan sesatu untuk mendatangkan Al-Quran, tidak ada satu yang mampu mendatangkan Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, nah barakallahu fikum, qul la in ittama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah, kalau seandainya jin dan manusia berkumpul untuk apa? Berkumpul bersatu padu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, niscaya mereka apa? La ya'tu nabi mislihi. Niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisalnya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun sebagian mereka saling tolong-menolong, bahu-membahu untuk mewujudkan Al-Qur'an tersebut. Ini tantangan apa? Satu Al-Qur'an penuh. Nah, barakallahu fikum, satu surat aja tidak mampu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bisurah. Jika kalian masih ragu terhadap apa yang diturunkan kepada hamba kami, itu pada Nabi Muhammad SAW, maka datangkanlah dengan satu surat saja. Satu surat saja tidak mampu, boro-boro ya istilahnya. Satu Al-Quran penuh. Allahul musta'an. Wa qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Dan kami telah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, agar engkau membacanya terhadap manusia secara berlahan-lahan, dan kami turunkan Al-Quran secara bertahap. Seperti itu. Jadi Allah SWT pisah-pisahkan, terkadang turun ayat hijab, terkadang turun ayat pengharaman khamar, seperti itu, berangsur-angsur sesuai dengan apa keadaannya. Barakallahu fikum. Karena dulu sebelum turun ayat hijab, ya para wanita waktu itu masih bebas. Barakallahu fikum, dalam artian memperlihatkan wajahnya, kemudian barakallahu fikum bertemu dan semisalnya. Tapi setelah turun hijab bagaimana? Langsung mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Ya ayuhan nabiyyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika
Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Ayat 59 dalam surat Al-Ahzab itu. Na'am barakallahu fikum, ayat mengenai hijab. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan qala Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah wa aidan li ajli tashhili li waqtil 'amali bih, dan juga na'am barakallahu fikum, kenapa Allah telah turunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur dalam rangka untuk mempermudah ya pada waktu na'am barakallahu fikum terhadap waktu yang dia bisa mengamalkan dengannya. Maksudnya dengan cara berangsur-angsur seperti ini akan mempermudah untuk mengamalkannya. Walau nazzala Qur'anu jumlatan wahidah, kalau seandainya Al-Qur'an itu turun dalam keadaan sekaligus, dalam artian tidak berangsur-angsur, tidak bertahap, tapi langsung banyak langsung itu, mastata'an nasu al-'amal bih, niscaya manusia tidak mampu untuk mengamalkannya. Wa kadzalika Allahu nazzalahu munajjaman 'ala hasabil waqa'i, dan seperti itu pula lah atau demikian pula lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur, bertahap sesuai dengan apa? Kejadian-kejadian. Li ajli an yubayyina hukma kulli nazilatin aw kulli hadisatin fi waqtiha. Dalam rangka untuk menjelaskan hukum setiap perkara yang ada dan hukum setiap kejadian yang terjadi di waktunya. Hadhihi al-hikmah fi tanzil Qur'an mufarraqan. Inilah termasuk hikmah, tujuan Allah Taala menurunkan Al-Qur'an secara terpisah-pisah. Nah, masalah pengharaman khamr apakah sekaligus? Tidak, berangsur-angsur. Semula dulu khamr hukumnya tidak sampai haram. Nah, barakallahu fikum, bahkan awal mulanya apa? Mereka bertanya tentang khamr. Rasulullah mengatakan, nah barakallahu fikum, Allah telah merintahkan Rasulullah agar mengatakan di dalam khamr tersebut ada manfaatnya dan ada dosanya. Nah, walaupun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr, katakanlah, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian, katakanlah keduanya ada dosanya dan juga ada manfaat bagi manusia, namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian turun lagi ayat yang setelahnya, barakallahu fikum, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Waktu itu mabuk enggak masalah, tapi jangan ketika waktu-waktu salat. Hingga kalian paham atau mengetahui apa yang kalian ucapkan. Kemudian barulah turun ayat yang berikutnya tentang pengharaman khamr. Secara berangsur-angsur, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amal syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, kemudian menentukan nasib dengan panah dan juga menyembah berhala adalah amalan rijs, amalan kotor, amalan najis, termasuk amalan perbuatan syaitan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah, hindarilah, tinggalkanlah, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Jadi hikmah diturunkannya Al-Qur'an secara berangsur-angsur, tujuannya diantaranya adalah semakin mempermudah manusia untuk mengamalkan barakallahu fikum satu persatu dan yang semisalnya. Kita lanjutkan, wala yakhlu zamanul an mimman hum ala hadhihi syakilah, dan tidak terlepas zaman sekarang ini, barakallahu fikum, tidak terlepas atau tidak kosong dari kalangan orang-orang yang bentuknya seperti ini modelnya. Yatadakhaluna fin nusus, mereka ikut campur dalam nas-nas, dalil-dalil yang Allah telah tetapkan. Wa yaqtarihuna 'ala Allahi wa rasulih, dan mereka memprotes, mengkritik, mengusulkan dengan usulan-usulan terhadap Allah dan Rasulnya, mengkritik. Tidak cocok, tidak setuju dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Allahul musta'an. Annahu law kana an-nassu kadza, yaitu bahwasanya kalau seandainya dalilnya seperti ini, au kana al-haditsu kadza wa kadza, duhai kalau seandainya hadisnya seperti ini. Jadi mereka tidak terima dengan hadis yang sudah tetapkan, tidak terima dengan dalil yang sudah tetapkan, padahal kalau berpaling dari dalil apa akibatnya? Sudah kami ulangi berkali-kali ya, kalamnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih dalam kitab Madarijus Salikin. Wa man faraqa ad-dalil dhalla 'an sawa'is sabil wa la dalila ila Allah wal jannah siwal Qur'an was sunnah wa kullu tariqin lam yashabha dalilul Qur'an was sunnah fa hiya min turuqil jahim syaitanir rajim. Dan barang siapa yang memalingkan dirinya, memisahkan dirinya dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus, dan tidak ada dalil, tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surga, melainkan Al-Qur'an was sunnah. Dan setiap jalan, setiap metode yang tidak diiringi dengan dalil Al-Qur'an was sunnah, barakallahu fikum, maka itu termasuk jalan-jalan yang menghantarkan pada
neraka jahim dan merupakan jalannya setan yang terkutuk wal'iyadzubillah. Allahul musta'an. Dalil jangan sampai ditentang. Dalil jangan sampai ditentang. Dihafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum man hafizal hadits qawiyat hujjatuh. Berkata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, Muhammad bin Idris, Abu Abdullah rahmatullahi alaih, beliau mengatakan man hafizal hadits qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menghafal hadis, ad-dalil akan kuat argumennya. Tapi kalau orang enggak punya hafalan, sibuknya dengan internet saja, dai internet dalam artian kalau ada internet pandai dia seakan-akan syekh, seakan-akan ustaz tapi enggak ada internetnya, sinyalnya udah lemah, bingung. Nyari di mana ini? Karena dia enggak punya hafalan. Oleh karena itu hafalan penting barakallahu fikum. Na'am. Al-ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu hakikatnya yang ada dalam dada ini bukan sekedar tulisan. Kalau cuma mengandalkan tulisannya hilang misalkan. Tulisannya terbakar, tulisannya dimakan rayap ya, dimakan rayap, tahu rayap ya. Nah, barakallahu fikum, bagaimana coba? Bingung dia. Nah, surah muhadarah bingung, mana kitabnya enggak ada, hafalan enggak punya, ya salah sendiri. Oleh karena itu barakallahu fikum kami sarankan kepada segenap para thalabatul ilm, terutama diri kami pribadi juga masih seperti itu keadaannya. Nah, menghafal Al-Qur'an, menghafal As-Sunnah, mengulangi Al-Qur'an, mengulangi As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum, memurajaah, nah hayatul ilmi mudzakarah. Hidupnya ilmu itu adanya mudzakarah, saling murajaah barakallahu fikum. Nah, kalau kita mengandalkan tulisan, ya memang tulisan bagus. Qayyidil ilma bil kitabah, ikatlah nah ilmu itu dengan tulisan. Nah, barakallahu fikum bagus sekali, cuman diiringi dengan hafalan. Karena hafalan itulah yang nah barakallahu fikum seorang hamba itu justru diangkat derajatnya. Nah, karena apa? Karena dengan adanya hafalan dia santai di mana saja ya. Nah, barakallahu fikum tentunya itu semuanya manusia itu berbeda-beda. Yang jelas itu keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang demikian itu adalah keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki dan Allah Ta'ala zat yang memiliki keutamaan yang agung. Jadi hafalan penting ya ikhwah barakallahu fikum, akhwati wa akhwani fillah. Semuanya penting, hafalan Al-Qur'an, hafalan As-Sunnah, apalagi umurnya masih muda-muda ya. Nah, yang tua pun tidak kalah, enggak masalah menghafal walaupun juz amma, itu pun kalau mampu, kalau enggak mampu enggak masalah, yang penting berupaya. Nah, barakallahu fikum, yang namanya upaya itu dia walaupun baca Al-Qur'an terpatah-patah saja itu dapat 2 pahala. Nah, jangan dikira wah ana enggak bisa baca kecuali terpatah-patah, enggak masalah. Rasulullah mengatakan al-mahiru bil Qur'an, muttafaqun alaih ya, hadits Aisyah ummul mukminin, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai baca Al-Qur'an, dia bersama para malaikat nanti. Naam, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata' fihi, naam wa 'alaihi syak falahu ajran. Naam. Dan orang yang baca Al-Qur'an dalam keadaan terpatah-patah di dalam bacaannya tersebut dan dia berat dalam membacanya, maka dia dapat 2 pahala. Pahala membaca Al-Qur'an, pahala beratnya dia membaca Al-Qur'an tadi itu. Naam barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah jami'an. Jadi itulah yang namanya peran thalabul ilm, bukan sekedar mengandalkan internet, kalau dia di depannya HP Android, seakan-akan dia syekh, seakan-akan dia ustaz, posting sana, posting sini, kemudian seakan-akan dia itu kibar ulama atau istilahnya orang belajar, padahal mengandalkannya internet. Internet itu dibuka semuanya ada di situ. Kalau ternyata internetnya mati bagaimana? HP-nya hilang, rusak misalkan, nggak bisa apa-apa kalau nggak punya hafalan. Oleh karena itu barakallahu fikum, sekarang kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Hati-hati, kembalilah kepada jejaknya para salaf dahulu, bagaimana mereka rehlah mencari ilmu, talabul ilm. Nah, barakallahu fikum, menghafal Al-Qur'an, menghafal As-Sunnah. Nah, mendidik anak-anak mereka sejak dini, sejak kecil dilatih membaca Al-Qur'an, sejak kecil dilatih menghafal Al-Qur'an. Itu bagus sekali. Nah, jangan kecil-kecil dibelikan HP Android. Rusak keadaannya barakallahu fikum, karena semua kerusakan itu bisa dikatakan dalam HP saat ini. HP layar sentuh itu banyak sekali, apalagi setelah adanya internet dan semisalnya. Jadi jangan tertarik dengan orang yang enggak dikenal, misalkan muncul di internet, muncul di barakallahu fikum media sosial, grup sana, grup sini, orang yang enggak dikenal, tiba-tiba seakan-akan dia adalah syekh, seakan-akan dia ustaz, ternyata cuma dai internet. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia kalau ada internet itu bagus sekali. Wah, posting sana, posting sini, tapi kalau internetnya enggak ada, bingung dia. Suruh ngisi muhadarah aja enggak bisa. Alasannya apa? Internetnya enggak ada. Di mana internetnya? Ada sinyalnya enggak? Itu seperti itu. Allahul musta'an. Sekarang banyakkan seperti itu, Allahul musta'an. Yang jelas barakallahu fikum, jadikanlah HP-HP yang sekarang Allah Ta'ala mudahkan seperti HP Android atau layar sentuh, adanya internet digunakan pada perkara-perkara yang ma'ruf, perkara yang baik yang bisa menghantarkan kita semuanya menuju jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini sekedar nasihat
agar nasihat ini senantiasa terenungi dan juga dipahami kembali barakallahu fikum bahwasannya hafalan itu penting sekali. Jangan sampai kita meremehkan sebuah hafalan, meremehkan sebuah tulisan. Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, nah barakallahu fikum, beliau menyarankan kepada kita semuanya, kata beliau, na'am la yahqiranna nam faidatan yaraha aw yasma'uha bal yubadir ila kitabatiha. Jangan sekali-kali seorang itu meremehkan sebuah faedah yang dia dengar atau yang dia melihatnya. Namun segeralah dia menulis dan mencatatnya. Faedah seperti itu. Nah, secepat apapun yang menyampaikan faedah, kalau diulang-ulang bisa gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum, karena faedah itu penting sekali barakallahu fikum. Nah, faedah itu penting sekali. Nah, barakallahu fikum, kalau kita tidak mencatatnya, enggak menulisnya juga akan hilang. Nah, setelah dihafal, setelah ditulis, dicatat apa dihafal. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Naam yaqulullah ta'ala, Syekh Shalal Fauzan waffaqahullah. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului ucapan Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului perkara Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului keputusan Allah dan Rasulnya. La taqtarihu 'ala Allahi wa 'ala Rasul. Maksudnya jangan kalian mengkritik. Jangan kalian mengkritik atau menyarankan atau memberikan masukan usulan kepada Allah dan Rasulnya. Allah musta'an. Alaikum bil imani billah wal amali bima anzalallah dunal iktirahat wal i'tiradat. Artinya wajib atas kalian semuanya untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan apa yang Allah telah turunkan tanpa kalian mengkritik, tanpa kalian memberikan usulan-usulan, masukan-masukan, saran-saran, wal i'tiradat, tanpa kalian mengkritik Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan inilah jalan kebahagiaan barakallahu fikum, jalan keselamatan. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih sebagaimana dalam kitab Madarijus Salikin, na'am, kata beliau, alaika bi tariqil haqqi wa la tastawhish bi qillatis salikina. Na'am, wa liqillatis salikina. Wa iyyaka wa tariqal batil wa la takhtar bi kasratil halikina. Artinya, nah, barakallahu fikum, wajib atasmu untuk senantiasa menempuh jalan yang benar dan jangan merasa takut, jangan merasa khawatir dengan sedikitnya orang yang mengikutinya atau karena sedikitnya orang yang menempuhnya. Karena menempuh kebenaran itu sedikit sekali orangnya. Nah, barakallahu fikum, karena berat istilahnya. Naam. Kemudian dan hati-hati engkau terhadap jalan yang batil dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa di dalamnya. Wal iyadu billah. Jadi jangan sampai kita meninggalkan as-sunnah karena gunjingan, makian tetangga kita. Akhirnya kita enggak pernah taklim lagi. Kita enggak pernah menghadiri majelis taklim karena ada gunjingan atau ada pembicaraan tetangga kita. Nanti bagaimana kalau anakmu enggak sekolah? Nanti bagaimana kalau anakmu enggak barakallahu fikum enggak punya ijazah? Nanti bagaimana? Akhirnya kita meninggalkan sunnah demi mewujudkan atau demi menerima ucapan mereka. Jangan. Ahlus sunnah wal jamaah itu ciri-cirinya apa? Mengerjakan as-sunnah, barakallahu fikum, dan meninggalkan ucapan manusia yang mengkritik tadi itu. Adapun ahlul bidah apa? Mereka meninggalkan as-sunnah dikarenakan ucapan manusia. Oleh karena itu al-Imam barakallahu fikum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih menyebutkan dalam kitab barakallahu fikum As-Sawa'iqul Mursalah, beliau mengatakan bahwasannya ahlus sunnati wal jamaah yatrukuna aqwalan nas min ajli sunnah. Wa ahlul bidah yatrukuna sunnah min ajli aqwalin nas. Artinya ahlus sunnah wal jamaah itu barakallahu fikum meninggalkan ucapan manusia demi mengamalkan sunnah. Enggak menggubris istilahnya. Biarkan mereka ngomong apa saja, terserah mereka, urusan mereka. Kemudian ahlul bidah mereka meninggalkan as-sunnah dikarenakan ucapan manusia, enggak tahan hatinya istilahnya. Jadi kami sarankan kepada segenap ikhwah dan akhwat, kami sarankan kepada segenap ikhwah dan akhwat, dimanapun mereka berada, barakallahu fikum, di Jawa maupun di luar Jawa, barakallahu fikum, dimanapun mereka berada, ahlus sunnah wal jamaah itu senantiasa istiqamah di atas Al-Quran sunnah, bifahmi salafil ummah, qawlan wa amalan wa i'tiqadan, secara ucapan, secara amalan, dan secara keyakinan, karena itulah yang bisa menghantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu azza wa jalla bimannihi wa karamih
an yutsabbitana 'alal kitab sunnah hatta nalqah innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.